Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, kitab tafsir karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan surat Al-Baqarah. Sampai pada ayat yang ke-149 ya, kalau nggak salah yang terakhir yang ini yaitu ayat 149 sampai ayat 150. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wali utimma ni'mati 'alaikum wala'allakum tahtadun. Surat Al-Baqarah ayat 149 sampai 150. Dua ayat ini langsung dibahas dalam satu pembahasan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang maknanya, dan dari manapun atau dari arah manapun engkau keluar, maka arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kemanapun engkau keluar, safar atau yang lainnya, maka arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan sesungguhnya salat menghadap ke arah Masjidil Haram menjadikan Ka'bah sebagai kiblat kaum muslimin, lal haqqu min rabbik, ini adalah kebenaran yang datang dari Rabbmu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dan dari manapun kau keluar maka arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan dimanapun kalian berada. Setelah tadi Allah mengatakan atau memerintahkan nabinya untuk salat menghadap ke arah Masjidil Haram, kemudian Allah memerintahkan umatnya secara umum. Wa haitsu ma kuntum, dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum syatrah, maka arahkan wajah kalian ke arah Masjidil Haram, yaitu ke arah Ka'bah. li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum,
agar supaya manusia tidak memiliki hujjah atas kalian kecuali orang-orang yang zalim dari mereka. Fala takhshawhum wakhshawni, dan janganlah kalian takut kepada mereka, kepada ahlul kitab atau kepada orang-orang kafir, musyrik. Janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kalian kepadaku. Wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Dan agar aku menyempurnakan nikmatku kepada kalian dan agar kalian tahtadun, mendapatkan petunjuk. Dua ayat ini telah kita baca sebagian penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, bahwasanya ayat ini menunjukkan wajibnya bagi kaum muslimin untuk sholat menghadap ke arah Ka'bah, yang sebelumnya mereka sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Kemudian Allah hapus syariat sholat ke arah Baitul Maqdis, diganti dengan sholat menghadap ke arah Ka'bah. Sebagaimana penjelasan yang telah berlalu. Dan sholat menghadap ke kiblat adalah salah satu daripada syarat-syarat sahnya sholat. Bahwasanya sholat tidak sah kecuali dengan menghadap ke arah kiblat, yaitu menghadap ke arah Ka'bah, kecuali dalam dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi khauf, kondisi genting, baik ketika perang atau yang lainnya, sehingga tidak memungkinkan untuk sholat menghadap ke arah Ka'bah, maka boleh sholat menghadap ke arah manapun. Yang kedua adalah kondisi ketika sholat sunnah di atas kendaraan ketika safar. Boleh sholat menghadap ke arah mana kendaraan tersebut menghadap. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain itu, maka tidak sah salat kecuali dengan menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pertegas dengan kalimat wa innahu lal haqqu min rabbik. Sungguhnya perintah menghadap ke arah Ka'bah ini adalah kebenaran min rabbik, dari Rabbmu. Itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hawa nafsu atau keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata, bukan dari pribadi maksudnya. Tetapi datang perintah tersebut untuk sholat menghadap ke arah Ka'bah, ke arah Masjidil Haram. Perintah tersebut wa innahu lal haqqu mir rabbik, itu benar-benar datang dari Rabbmu. Kemudian qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa kana sarful muslimina ilal Ka'bah mimma hasalat fihi fitnah kabirah. Dan berpalingnya kaum muslimin dalam salat mereka menghadap ke arah Ka'bah, yang tadinya ke Baitul Maqdis kemudian menghadap ke arah Ka'bah,
Berpalingnya kaum muslimin menghadap ke arah Ka'bah ini merupakan perkara yang menyebabkan padanya fitnah yang besar. Ya. Dirubahnya arah kiblat Baitul Maqdis ke arah Ka'bah, terjadi dengan sebab ini fitnah yang besar, yaitu asya'aha ahlul kitab wal munafikun wal musyrikun, fitnah yang dikobarkan oleh ahlul kitab, orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Wa aktsaru fiha minal kalam wasyubah, dan mereka banyak bicara dan banyak mengeluarkan syubhat-syubhat. Orang-orang ahlul kitab, baik al-Yahud, An-Nasara, orang-orang munafik dan orang-orang musyrik, banyak komentar, banyak ikut bicara, banyak menebarkan syubhat-syubhat. Falihada basatahu Allah Ta'ala wa bayyanaha akmala bayan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memaparkan masalah ini, dan Allah menjelaskan dengan penjelasan yang sempurna. Wa akkadaha bi anwa' min at-ta'kidat, bahkan Allah menegaskan dengan beberapa jenis penegasan. Allati tadomanatha hadhil ayat. Allah tegaskan dengan beberapa penegasan yang dikandung dalam ayat-ayat ini. Apa saja penegasan tersebut? Allah menjelaskan dengan penjelasan yang gamblang, kemudian Allah tegaskan dengan beberapa penegasan. Apa saja? Minha, di antaranya al-amru biha thalath marrat ma'a kifayatil marratil wahidah. Allah perintahkan untuk sholat menghadap ke arah Ka'bah 3 kali. Dalam 2 ayat ini ada 3 kali perintah sholat menghadap ke arah Masjidil Haram. Padahal sebenarnya cukup 1 kali saja. Cukup 1 kali perintah, hamba-hamba Allah wajib untuk mentaatinya dan menjalankan perintah tersebut. Walaupun Allah hanya memerintahkan sekali saja. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 3 kali kalimat perintah untuk sholat menghadap ke arah Masjidil Haram. Dalam ayat yang ke-149, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, ini yang kedua. Ayat yang ke-149, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Arahkan wajahmu ya Muhammad ke arah Masjidil Haram. Ayat yang ke-150 juga demikian. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Sama lafadznya. Ini yang kedua. Perintah yang ketiga, perintah secara umum. Fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kalian berada, arahkan, palingkan wajah-wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Ada 3 kalimat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan semakin tegasnya dan semakin benarnya syariat solat menghadap ke arah Ka'bah. Wa minha, di antaranya anal ma'hud anal amra imma an yakuna lirrasul fatadkhul fihi al-ummah tab'an aw lil ummati umuman. Wa fi hadhihi al-ayat amara fiha ar-rasul bil khusus fi qawlihi fawalli wajhaka wal ummah umuman fi qawlihi fawallu wujuhakum. Merupakan perkara yang telah dimaklumi, diketahui bahwasannya jika datang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika perintah tersebut diarahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Seperti dalam ayat ini, fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram ya Muhammad. Kalau yang diperintah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu ya Muhammad, maka masuk padanya umat. Maka masuk juga padanya makna perintah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti Rasulnya. Jadi ketika Rasulullah SAW diperintahkan sholat menghadap ke arah Masjidil Haram, ini artinya juga umatnya mengikuti perintah tersebut, yaitu agar mereka juga umat ini sholat menghadap ke arah Ka'bah. Atau perintah itu kadang datang dengan lafadz umum langsung kepada umat. Ya. Aulil ummah umuman, langsung kepada umat secara umum. Nah. Maka kalau ini sudah tidak ragu lagi, ya, bahwasanya apa? Ketika langsung datang perintah dari Allah kepada umat secara umum, maka nggak ada komen lagi, wajib bagi umat tersebut untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nggak ada iskal. Sedangkan dalam ayat-ayat ini perintah sholat menghadap ke arah Ka'bah, ya, ini sampai dipertegas beberapa kali sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan lafadz untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti dengan lafadz untuk umat secara umum. Ya. Dalam ayat-ayat ini Allah memerintahkan untuk sholat menghadap ke arah Ka'bah kepada Rasulnya secara khusus terlebih dahulu. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sholat menghadap ke arah Ka'bah kepada umatnya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam umuman, secara umum, fi qaulihi fawallu wujuhakum syatrah. Maka palingkanlah wajah-wajah kalian wahai umat Muhammad ke arah Masjidil Haram. Kalaupun di sana nggak ada perintah secara umum kepada umat Muhammad SAW untuk sholat menghadap ke arah Ka'bah, cukup perintah Allah kepada Rasulnya, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ini juga adalah perintah, kepada umat secara umum. Walaupun lafadznya ditujukan kepada Rasulullah SAW, tetapi masuk juga padanya umatnya. Namun Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan nabinya untuk sholat menghadap ke arah Ka'bah, dilanjutkan dengan lafadz perintah kepada umatnya. Ini menunjukkan penegasan setelah penegasan. Ya. Kemudian wa minha, di antaranya lagi, annahu radda fihi jami'al ihtijajat al-batilah allati awradaha ahlul inad wa abtalaha syubhatan. Allah Subhanahu wa taala membantah semua alasan-alasan batil, hujah-hujah yang batil yang didatangkan oleh ahlul inad, oleh orang-orang yang menentang dari kalangan munafik, musyrikun. Allah bantah semua hujah-hujah batil mereka. Allah bantah syubhatan, satu demi satu. Syubhat demi syubhat Allah bantah. Kama taqaddama tawdihuha, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam permulaan penjelasan ayat ini yang sudah kita baca, karena ayat ini atau dua ayat ini sudah kita baca setengah penjelasannya dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala.
Allah Subhanahu wa taala membantah mereka syubhat demi syubhat, ya. Dengan Allah mengatakan di antaranya wa innahu lal haqqu mir rabbik. Sesungguhnya perintah salat menghadap Ka'bah adalah kebenaran yang datang dari Rabbmu. Ini bantahan pada mereka yang mengatakan bahwasannya perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah ini hanya sekedar hawa nafsu, bukan datang dari Allah. Nah, maka dibantah oleh Allah, wa innahu lal haqqu mir rabbik. Sesungguhnya hal ini adalah kebenaran yang datang dari Rabbmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah. Ya. Dengan diperintahkannya umat Islam salat menghadap ke arah Ka'bah, ya. Ini agar supaya manusia, ya, atau mereka orang-orang musyrik, ya, atau ahlul kitab, ya, mereka tidak punya hujjah untuk menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan para pengikutnya. Nah, karena ketika Allah syariatkan salat menghadap ke arah Baitul Maqdis, mereka menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata orang-orang musyrik, "Nah, kenapa ya Muhammad engkau salat menghadap ke arah Baitul Maqdis padahal engkau mengaku pengikutnya agama Ibrahim alaihi salatu wassalam?" Ya. Ini ejekan mereka, ya, hujah mereka. Maka dengan dirubahnya arah kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah, ini bantahan telak kepada mereka. Nah, sehingga tidak ada alasan lagi, ya, bagi orang-orang musyrik atau ahlul kitab untuk merendahkan atau menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di awal-awal perintah salat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Nah, di awal-awal turunnya perintah salat menghadap ke arah Baitul Maqdis, kemudian diperintahkan menghadap ke arah Ka'bah. Dengan diperintahkan menghadap ke arah Ka'bah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada alasan lagi bagi orang-orang musyrik atau orang-orang ahlul kitab untuk menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sisi ini. Maka terbungkamlah mereka. Namun apakah mereka terus beriman? La. Nah, taib, sebagian mereka tetap dalam kekufurannya, kesyirikannya. Nah, walaupun arah kiblat sudah dirubah menuju ke arah Ka'bah. Nah, karena orang-orang musyrikun, ya, mereka sangat mengagungkan, ya, Ka'bah, ya. Karena masih adanya sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bahkan masih ada yang berhaji, ya, dan seterusnya, ya. Dari sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, mereka sangat mengagungkan Ka'bah ini, Masjidil Haram. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya malah menghadap ke Baitul Maqdis, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diejek habis-habisan, ya, dijatuhkan habis-habisan oleh orang-orang musyrikun, ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaku mengikuti ajaran Hanifiyah, ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, tetapi malah salat menghadap ke arah Baitul Maqdis, sehingga
diejek habis-habisan oleh orang-orang musyrik. Maka dengan diperintahkannya beliau sholat menghadap ke arah Ka'bah, ini adalah bantahan telak kepada orang-orang musyrik tersebut. Namun kondisi ini tidak menyebabkan mereka serta merta langsung beriman. Ya. Nah, walaupun telah dirubah arah Ka'bah. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala telah membantah mereka atau syubhat-syubhat mereka satu persatu. Kemudian wa minha di antaranya juga annahu qata'al atma' min atba'ir rasul qiblata ahlil kitab. Bahwasanya hal ini perintah salat menghadap ke arah Masjidil Haram ini memutus harapan-harapan dari para pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, untuk menghadap kiblatnya ahlul kitab. Maka tidak ada lagi harapan dari mereka, orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, untuk menghadap ke arah kiblatnya ahlul kitab. Karena telah tegas dan telah tetap perintah untuk menghadap ke kiblat Ka'bah. Kemudian wa minha, di antara penegasan yang ada dalam ayat-ayat ini juga adalah qauluhu, firman Allah Ta'ala, wa innahu lal haqqu mir rabbik, dan sesungguhnya syariat atau perintah menghadap ke arah Ka'bah adalah kebenaran yang datang dari Rabbmu. Fa mujarradu ikhbari shadiq al-azim kafin syafin. Sebenarnya cukup sekedar mengkhabarkan ikhbar shadiq al-azim, yaitu pengkhabaran dari as-shadiq al-azim, pengkhabaran dari seorang yang jujur, yang mulia. Cukup pengkhabaran saja ya. Kafin syafin, sebenarnya sudah cukup, memadai. Misalkan ada orang yang jujur sekali, dia memberitakan suatu berita, maka cukup dengan pengkhabaran seorang yang jujur, yang mulia, yang dikenal akhlaknya bagus. Kafin syafin ini sudah cukup ya. Sudah cukup untuk menerima kabar tersebut karena kejujurannya, dikenal dengan kejujurannya. Dan di sini yang mengkhabarkan adalah Allah. Wa innahu lal haqqu mir rabbik. Sebenarnya Allah sekedar mengkhabarkan saja itu sudah cukup ya. Walakin ma'ahadza qal, tetapi bersamaan dengan ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan dengan beberapa penegasan ya. Misalkan Allah hanya mengatakan hadza haq mir rabbik, ini adalah kebenaran dari Rabbmu. Ini pengkhabaran, ini sudah cukup sebenarnya. Tapi Allah tambahkan dengan beberapa penegasan. Apa saja penegasan di situ? Wa innahu. Inna huruf apa? Taukid. Nah, menegaskan sesungguhnya. Perintah untuk sholat menghadap ke arah Masjidil Haram, lal haqqu, tambah lagi lam. Lal haqqu lam at-taukid. Tambah lagi. Sudah sesungguhnya
Apalagi kalau setelah sesungguhnya. Sesungguhnya benar-benar ya. Perintah ini adalah hak dari Rabbmu. Dengan beberapa penegasan huruf inna, huruf taukid, tambah lagi lal haqu, huruf lamnya lam taukid. Nah, mir rabbik, dari Rabbmu. Padahal cukup Allah mengatakan hadza haqqun. Ini adalah kebenaran. Yang datang dari Allah, cukup. Nah, karena kabar dari seorang yang jujur itu sudah mencukupi. Nah, yang sebenarnya Allah cukup untuk mengkhabarkan. Dan jika datang hanya pengkhabaran saja dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah cukup. Tetapi Allah tambah lagi dengan penegasan, dengan beberapa penegasan. Ini menunjukkan betapa apa? Nah, besarnya masalah ini dan pentingnya masalah ini. Dan betapa besarnya perhatian Allah untuk menjelaskan masalah ini dengan penjelasan yang tegas. Dengan penjelasan yang tegas seperti ini, maka semakin terbongkarlah kebusukan mereka ahlul kitab. Karena sebenarnya ahlul kitab mereka tahu bahwasanya kiblatnya kaum muslimin nantinya adalah ke arah Ka'bah. Mereka tahu ini, tetapi mereka menyembunyikannya, disembunyikan oleh mereka. Kemudian wa minha, di antaranya juga annahu akhbara wa huwal alimu bil khafiyat. Anna ahlal kitab mutaqarrir indahum atau mutaqarrar indahum sihhatu hadzal amr. Walakinnahum yaktumuna hadhihi syahada ma'al ilm. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan, dan Allah adalah zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi. Allah mengkhabarkan bahwasannya ahlul kitab mereka itu mengakui benarnya perintah ini, yaitu perintah untuk sholat menghadap ke arah Ka'bah. Ahlul kitab tahu. Walakinnahum yaktumuna hadhihi syahada ma'al ilm. Tetapi mereka menyembunyikan persaksian ini. Mereka menyembunyikan kebenaran ini, padahal mereka tahu. Sehingga Allah katakan illal ladzina zalamu minhum. Kecuali orang-orang yang zalim dari mereka. Orang-orang yang zalim dari mereka sudah tahu. Perintah menghadap ke arah Ka'bah adalah suatu kebenaran, dan ini sudah mereka akui. Akan tetapi mereka menyembunyikan kebenaran ini, padahal mereka tahu. Walama kana tauliyatuhu lana ila istiqbalil qiblah ni'matun 'azimah. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memalingkan kita untuk menghadap ke arah kiblat, salat menghadap ke arah kiblat ini adalah suatu nikmat yang besar. Wa kana lutfuhu bihadhil umma wa rahmatihi aw wa rahmatuhu lam yazal yatazayyad. Maka kelemah lembutan Allah terhadap umat ini dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap umat ini senantiasa bertambah dan terus bertambah. Allah syariatkan kepada umat ini untuk sholat menghadap ke arah Ka'bah.
Ini nikmat yang besar. Nikmat yang besar. Dan kasih sayang Allah setelah itu semakin bertambah dan semakin bertambah kepada umat ini. Yaitu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah dan terus semakin bertambah. Wa kullama syara'a lahum syari'atan fahiya ni'mah 'azimah. Maka setiap kali Allah mensyariatkan satu syariat kepada umat ini, maka syariat tersebut adalah nikmat yang besar. Maka jangan malah dijadikan sebagai bahan protesan. Kok kenapa dirubah? Berarti nggak ada pendirian. Dan komentar-komentar yang miring yang lainnya. Taib. Di sana dalam perubahan ini banyak faedahnya dan hikmahnya. Di antara hikmah-hikmahnya tadi. Terbantah ejekan-ejekan orang-orang musyrik kepada Rasulullah SAW yang sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Padahal beliau mengakui mengikuti Nabi Ibrahim. Dengan dihadapkan ke arah ke arah Ka'bah, maka terbantahlah ejekan-ejekan mereka kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, di antara hikmahnya adalah dilihat siapa yang patuh kepada Rasulullah SAW, siapa yang sekedar mengikuti hawa nafsu. Kalau sekedar mengikuti hawa nafsu, ya mungkin lebih mengutamakan Baitul Maqdis daripada Ka'bah, maka dia akan tetap menghadap ke arah Baitul Maqdis. Karena lebih mengutamakan Baitul Maqdis daripada Ka'bah. Yang berarti artinya ingkar kepada perintah Rasulullah SAW. Jadi dengan adanya nasikh wal mansukh, ada syariat yang dihapus, diganti dengan syariat yang lain. Di antara hikmahnya adalah agar diketahui siapa yang betul-betul tunduk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada nasikh wal mansukh. Ada syariat yang menghapus, ada yang dihapus. Maka setiap kali Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan satu syariat ke umat ini, maka syariat yang Allah syariatkan tersebut adalah nikmat yang besar. Sehingga Allah katakan wali utimma ni'mati alaikum, dan agar supaya aku menyempurnakan nikmatku kepada kalian. Fa aslun ni'mah al-hidayah lidini, dan pokok segala nikmat adalah hidayah, petunjuk untuk memeluk agama ini. Istiqomah di atas agama ini. Ini aslun ni'mah, pokok daripada segala nikmat. Yaitu petunjuk untuk istiqomah di atas agama ini. Birsali rasulihi, dengan diutusnya rasulnya. Yang rasul tersebut mengarahkan umatnya untuk istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Yang rasul tersebut mengarahkan umatnya untuk masuk ke dalam Islam. Wa inzali kitabihi, dan dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya, itu Al-Qur'anul Karim. Yang di dalamnya dijelaskan syariat ini, yaitu syariat Islam. Tsumma ba'da dzalik an-ni'am al-mutammimat li hadzal asl. Kemudian setelah nikmat ini, nikmat hidayah kepada Islam dengan diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab, kemudian setelah itu, turunlah nikmat-nikmat yang menyempurnakan nikmat yang pokok ini. Baik, nikmat yang pokok ini turun, kemudian setelah itu diikuti oleh nikmat-nikmat yang menyempurnakan nikmat yang pokok ini. La tu'ad kasrah wa la tuhsar, yang nikmat-nikmat tersebut, nikmat-nikmat penyempurna ini, tidak terhitung jumlahnya. Wa la tuhsar, dan tidak terbatas. Wa in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha.
jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya, saking banyaknya. Mundu ba'atsallahu rasulahu ila an qaraba ruhiluhu minad dunya. Ila an qaraba ruhiluhu minad dunya. Semenjak Allah utus rasulnya, ini nikmat yang besar ya, dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengarahkan manusia untuk masuk ke dalam Islam. Ya. Sejak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati ajalnya, atau sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia ini atau wafat. Sejak beliau diutus sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, nikmat Allah Subhanahu wa taala itu terus bertambah dan bertambah dan bertambah ya. Setiap kali Allah mensyaratkan satu syariat, maka berarti Allah Subhanahu wa taala sedang menambah nikmat yang besar. Nah, wa qad atahu Allahu minal ahwal wan ni'am. Allah telah memberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam keadaan-keadaan dan nikmat-nikmat. Wa a'ta ummatahu ma atama bihi ni'matahu alaihi wa alaihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan umatnya nikmat-nikmat. Allah sempurnakan nikmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umatnya. Wa anzalallahu alaihi, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Falillahil hamdu ala fadlih. Maka segala puji bagi Allah atas karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Alladzi la nablugh lahu addan, yang kita tidak bisa menghitungnya. Fadlan anil qiyam bi syukrih, terlebih untuk menjalankan syukur terhadap semua nikmat-nikmat tersebut. Baik. Tinggal satu paragraf lagi penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya. Namun kita skor dengan adzan terlebih dahulu. Ya. Tanggung tinggal satu paragraf. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan wala'allakum tahtadun. Dan agar kalian tahtadun, mendapatkan petunjuk. Ay ta'lamunal haqqa wa ta'maluna bihi. Yaitu agar kalian mengetahui al-haq, kebenaran, wa ta'maluna bihi, kemudian kalian mengerjakan atau mengamalkan kebenaran tersebut. Orang yang mendapatkan hidayah adalah yang mengetahui kebenaran, kemudian mengamalkan kebenaran tersebut. Ini orang yang mendapatkan hidayah. Kalau sekedar mengetahui kemudian tidak mengamalkannya, ini
belum dinamakan mendapatkan hidayah. Nah, ahlul kitab tahu kebenaran. Yahudi atau orang-orang Yahudi tahu kebenaran, tetapi mereka tidak mengerjakannya, tidak mengamalkannya. Nah, sehingga mereka bukan orang yang mendapatkan hidayah hanya dengan sekedar mengetahui kebenaran, tetapi tidak mengerjakannya. Karena orang yang yahtadun, orang-orang yang mendapatkan petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Fallahu tabaraka wa ta'ala min rahmatihi bil ibad qad yassara lahum asbabal hidayati ghayat at-taysir. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya terhadap hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala telah mempermudah sebab-sebab hidayah untuk mereka. Allah sangat mempermudah sebab-sebab mendapatkan hidayah untuk manusia. Allah tidak mempersulitnya. Allah Subhanahu wa taala sangat mempermudah, ghayat at-taysir, artinya sangat mempermudah sebab-sebab mendapatkan hidayah untuk hamba-hambanya. Dan ini merupakan bentuk rahmat Allah kepada ibadih, kepada hamba-hambanya, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mempermudah dengan kemudahan yang sangat untuk mendapatkan hidayah. Itu Allah mempermudah sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah. Wa nabbahahum ala suluki turukiha. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan mereka, itu hamba-hamba Allah, untuk berjalan di atas hidayah tersebut. Allah mempermudah sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah. Juga Allah menegaskan dengan perintahnya atau peringatannya untuk berjalan di atas hidayah tersebut. Wa bayyanaha lahum atama tabyin, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dengan sempurna penjelasan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dengan penjelasan yang sangat sempurna. Allah menjelaskan tentang hidayah tersebut, petunjuk tersebut, atau kebenaran tersebut, dengan penjelasan yang sempurna. Hatta inna min jumlati dzalik annahu yuqayyid lil haqq al mu'anidin lahu fayujadiluna fi fayattadhi bidzalikal haqq. Di antara bentuk penjelasan Allah yang sangat sempurna terhadap kebenaran atau terhadap petunjuk ini, itu Allah telah menjelaskan tentang petunjuk dengan penjelasan yang sangat sempurna. Allah telah menjelaskan kebenaran dengan sangat gamblang. Di antara bentuknya, bentuk penjelasan yang sangat gamblang tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan lawan dari al-haq. Jadi Allah datangkan lawan kebenaran. Itu Allah datangkan atau Allah munculkan kebatilan. Sebagai lawan al-haq, kebenaran. Yang mereka akan menentang kebenaran tersebut dan mendebat kebenaran tersebut. Dengan adanya lawan kebenaran tadi, adanya orang-orang yang menentang kebenaran, adanya orang-orang yang mendebat kebenaran, fayattadhi bidzalikal haq, maka akan semakin jelas kebenaran tersebut. Wa tadhhar ayatuhu wa a'lamuhu, dan akan semakin nampak tanda-tanda kebenaran tersebut, dan ciri-ciri kebenaran tersebut semakin nampak, semakin jelas dengan adanya lawannya.
Wa yattadhihu butlanul batil, dan jelas batilnya kebatilan. Wa annahu la haqiqata lahu, dan sesungguhnya kebatilan itu tidak ada hakikatnya. Walau laqiyamuhu fi muqabalatil haq la rubbama lam yatabayyan haluhu li aktsaril khalq. Kalau seandainya tidak ada kebatilan yang menentang kebenaran, maka bisa jadi mayoritas makhluk tidak mendapatkan penjelasan yang gamblang, atau jika tidak ada kebatilan yang melawan kebenaran, maka tidak jelas kondisi kebenaran tersebut oleh mayoritas manusia. Mayoritas manusia bisa jadi masih samar dengan kebenaran tersebut jika tidak ada kebatilan yang menentang kebenaran tersebut. Namun dengan adanya kebatilan tadi yang menentang kebenaran atau yang menyelisihi kebenaran, maka semakin jelas, semakin gamblang kebenaran tersebut. Semakin jelas oleh mayoritas al-khalq, makhluk. Wa bididdiha tatabayyan al-asya, sebagaimana dalam istilah dikatakan wa bididdiha tatabayyan al-asya, dengan adanya lawannya dengan adanya lawan maka akan jelaslah sesuatu tersebut. Baik. Falaulal lail ma'urifa fadlun nahar. Kalau tidak ada malam, maka tidak diketahui keutamaan siang. Kalau tidak ada malam, tidak diketahui keutamaan siang. Dengan adanya malam, maka semakin jelas keutamaan adanya siang. Walaulal qabih ma'urifa fadlul husn. Jika tidak ada kejelekan, maka tidak diketahui kebaikan atau keutamaan kebaikan. Walau la zulmah ma'urifa manfaatun nur. Kalau tidak ada kegelapan, tidak ada gelap, maka tidak diketahui manfaat adanya cahaya. Enggak ada gelap misalkan, siang terus. Maka apa? Apakah akan diketahui manfaat cahaya? Tidak diketahui. Tapi ada gelap, maka dengan adanya gelap diketahui manfaat cahaya. Oh, ternyata cahaya menerangi kegelapan. Dengan adanya cahaya, maka yang gelap jadi terang. Diketahui manfaatnya. Kalau terang terus, nggak ada gelap, maka tidak diketahui manfaat cahaya. Walau lal batil mattadhal haq ittidahan dhahiran. Dan ini maksudnya di sini. Jika tidak ada kebatilan, maka tidak jelas kebenaran dengan kejelasan yang zahiran, yang nampak. Falillahil hamdu ala dzalik, maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas anugerah tersebut. Ada malam, ada siang. Dengan adanya malam, maka kita mengetahui manfaat siang atau adanya keutamaan siang. Ada jelek, ada bagus. Dengan adanya yang jelek, kita akan tahu keutamaan yang bagus. Ada gelap, ada terang. Dengan adanya gelap, maka kita tahu manfaat adanya cahaya. Maka demikian pula ini. Dengan adanya kebatilan yang menentang kebenaran, maka akan semakin jelas kebenaran tersebut.
ittidahan zahiran, dengan kejelasan yang zahiran, yang nampak. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan semuanya seperti ini. Baik. Seperti dalam hal tadi, Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW dan para pengikutnya untuk sholat menghadap ke arah Ka'bah. Muncul fitnah yang besar dari ahlul kitab, munafik, ya, musyrikun, dan seterusnya dari musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Muncul fitnah yang besar. Mereka banyak berkomentar, ya, banyak menghujat, ya, banyak memunculkan syubhat-syubhat dan seterusnya. Maka semakin mereka menghujat, semakin mereka banyak berkomentar, ya, menentang kebenaran, semakin jelas kebenaran tersebut. Semakin jelas kebenaran tersebut. Saya selesai dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat yang ke-149 sampai 150 dari surat Al-Baqarah. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, satu ayat demi satu ayat yang kita pelajari. Dan insyaallah kita lanjutkan ayat yang berikutnya, ayat yang ke-151, ya, sampai 152. Kita baca penjelasannya pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.